Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan bahagia terus. Saya Andi Amelia Arsyad, NIM 2018-21-05043. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan pada metode Electre dengan menggunakan perhitungan Excel. Dan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan oleh Marwah Solehu Eskom Mkom. Oke, langsung saja pada studi kasus yang saya buat. Studi kasusnya, sebuah kampus di negara Australia yaitu University of Melbourne akan mengadakan sebuah program beasiswa di seluruh negara yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya yaitu S2. Dalam program beasiswa yang akan diadakannya terdapat kriteria yang ditentukan, yaitu pertama, sertifikat resmi kemampuan bahasa internasional, TOEFL maupun IELTS. Kedua, indeks prestasi kumulatif atau IPK. Ketiga, LOA unconditional perguruan tinggi. Keempat, surat izin mengikuti seleksi. Dan kelima, tes wawancara. Dan terdapat 4 calon penerima beasiswa, yaitu Ranti Natasha, Emily Rose, dan Muhammad Maher Daud. Langsung saja pada penyelesaiannya. Pada penyelesaiannya terdapat 9 tahap, 9 langkah-langkah untuk menyelesaikan metode Electre. Di sini terdapat tabel 1, tabel data kriteria yang telah diberikan bobot, masing-masing bobot, tingkat kepentingannya untuk memberikan nilai bobot masing-masing kriteria. Tabel ketiga terdapat data alternatif, dan tabel keempat terdapat ranting kecocokan, yaitu memberikan nilai alternatif pada masing-masing kriteria. Pada tahap pertama, menentukan matriks keputusan. Terdapat matriks keputusan yang bisa dilihat pada Excel ini, nilainya yang diambil dari ranting kecocokan. Pada tahap kedua, normalisasikan matriks keputusan dengan rumus RIJ sama dengan XIJ per akar sigma MI sama dengan 1 XIJ kuadrat. Di sini terdapat rumusnya, nilainya berdasarkan pada matriks keputusan pada tahap pertama. Nilainya untuk kriteria pertama, alternatif pertama 0,6155, 0,4924, 0,6155. Untuk kriteria kedua, alternatif pertama. Untuk kriteria ketiga, alternatif pertama. Untuk kriteria keempat, alternatif pertama. Dan kriteria kelima, alternatif pertama. Setelah menghitung, selanjutnya menyusun hasil normalisasi ke matriks keputusan ternormalisasi. Bisa dilihat pada matriks berikut. Nilainya diambil dari hasil normalisasi matriks keputusan, kriteria, dan alternatif sampai dengan kriteria kelima. Pada tahap ketiga, pemberian nilai bobot berdasarkan tabel pertama, maka didapatlah nilai bobot kriteria. Untuk kriteria pertama 40%, kriteria kedua 10%, kriteria ketiga 10%, kriteria keempat 10%, dan kriteria kelima 30%. Dan menjumlahkan semua kriteria. Setelah tahap ketiga, pada tahap keempat menghitung matriks ternormalisasi terbobot dengan rumus VIJ sama dengan WI kali RIJ. Di sini terdapat kriteria pertama W1 dikali R11. W1 nilainya dari kriteria pertama yang ini. Dan R11 nilainya dari hasil normalisasi keputusan, matriks keputusan R11, kriteria pertama, alternatif pertama. Hasilnya 3,0773.
Untuk alternatif kedua kriteria pertama 2,4618. Alternatif ketiga kriteria pertama 3,0773. Dan di sini kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima. Setelah menghitung matriks ternormalisasi terbobot, selanjutnya menyusun kembali hasil ternormalisasi terbobot ini ke matriks keputusan ternormalisasi. Bisa dilihat pada matriks berikut. Nilainya berdasarkan hasil dari tahap keempat, kriteria pertama sampai kriteria kelima. Setelah menyusun ke matriks keputusan, pada tahap kelima menghitung himpunan konsordans dan diskordans. Yang pertama pada himpunan konsordans dengan rumus J V K L lebih besar sama dengan V I J. Pada himpunan konsordans ini membandingkan setiap baris pada matriks keputusan ternormalisasi. Di sini terdapat C12 yaitu baris pertama membandingkan dengan baris kedua. Di sini terdapat kriteria 1 sampai 5 membandingkan nilai pada baris pertama dan baris kedua. Nih, pada baris pertama dan pada baris kedua. Menggunakan rumus transpos untuk mengambil nilai dari matriks keputusan dan membandingkannya. Di sini saya membandingkannya dengan rumus if jika V11 lebih besar sama dengan V21, maka yes dan J sama dengan, jika tidak maka no. Dan di sini V11 lebih besar sama dengan V21. Jadi yes dan J sama dengan 1. Dan begitupun dengan kriteria kedua, 3, 4, dan 5. Dan ini untuk C13 membandingkan baris pertama dengan baris ketiga. Baris pertama dan baris ketiga. C21 baris kedua dengan baris pertama, membandingkan baris kedua dan baris pertama. Baris kedua dan 3, baris 3 dan 1, dan baris 3 dan 2. Selanjutnya pada himpunan diskordans dengan rumus J VKL lebih kecil V I J. Membandingkan baris pertama dan baris kedua pada matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Sama dengan himpunan konsordans, membandingkan sesama baris. Tapi di sini jika himpunan konsordan menggunakan lebih besar sama dengan, pada himpunan diskordans menggunakan lebih kecil, perbandingan lebih kecil antara baris pertama dan baris kedua. Dan begitupun dengan baris pertama ketiga, baris 2 dengan 1, baris 2 dengan 3, baris 3 dengan 1, dan baris 3 dan 2. Untuk rumusnya saya juga menggunakan rumus if untuk menentukan yes atau tidaknya, lebih kecil atau tidaknya.
Setelah menghitung himpunan konsordans dan diskordans, selanjutnya menghitung matriks konsordans dan diskordans. Untuk rumus konsordans, CKL sama dengan sigma J elemen CKL WJ. Pada C12 baris pertama dan baris kedua sama dengan W1, W2, W3. W1 dan W1, 2, dan 3 ini didapatkan dari perhitungan himpunan konsordans, yaitu hasil dari perbandingan antara baris pertama dan baris kedua. Dan yang benar itu, yang true cuman 1, 2, dan 3. Berarti kriteria pertama 2 dan 3 saja. Dan nilainya berdasarkan pada bobot kriteria masing-masing kriteria. Pada C12 sama dengan 12, C13 12, C21 16, C23 11, C31 17, dan C32 17. Untuk perhitungan matriks diskordans dengan rumus DKL sama dengan max VKJ kurang VIJ J elemen DKL per max VKJ dikurang VIJ VJ. Pada perhitungannya D12 di sini, D baris pertama, baris kedua mencari nilai max 1,874 kurang 2,4988 dan seterusnya didapatkan dari perhitungan himpunan diskordans. Yang di sini tadi yang true cuman kriteria keempat dan kelima. Maka untuk mencari maksnya, nilainya diambil dari nilai V14 dikurang V24 dan V15 dikurang V25. Masing-masing dikurangkan dan mencari nilai maksnya. Dan untuk pembaginya ini mencari nilai maks pada D12 yang false, yang no ini. Jadi mencari maksnya dan terlebih dahulu sebelum mencari maksnya mengurangkan V11 kurang V21, V12 dikurang V22, V13 dikurang V23. Setelah pengurangan, mencari nilai maks masing-masing yang tadi setelah dikurangkan. Dan setelah mendapatkan nilai maksnya, selanjutnya membagikannya pada pembagian maks yang false tadi. Hasilnya 1,1489. Dan untuk D13, D21, D23, dan D31 dan D32 nilainya diambil dari perhitungan himpunan diskordans juga. Yang di atas di sini maks untuk pembaginya nilainya diambil dari yang true dan pembaginya diambil dari yang false. Setelah menghitung matriks konsordans dan diskordans, selanjutnya menyusun kembali hasil perhitungan konsordans dan diskordans ke matriks masing-masing, ke matriks konsordans untuk konsordans, diskordans untuk diskordans. Bisa dilihat pada matriks berikut. Di sini terdapat C12 baris pertama kolom kedua. Hasilnya
hasilnya 12. Di sini baris pertama kolom ketiga hasilnya 12 juga. Baris pertama kolom pertama baris kedua hasilnya 16. Dan baris kedua kolom ketiga hasilnya 11. Baris ketiga kolom pertama hasilnya 17. Dan baris ketiga kolom kedua hasilnya 17. Untuk matriks discordance penyusunannya sama, diambil pada D12 1,14489, D13 baris pertama kolom ketiga 1,225, baris kedua kolom pertama 0,704, baris kedua kolom ketiga 0,625, ketiga kolom pertama 0,8, dan baris ketiga kolom kedua 1,6. Setelah menyusun perhitungan matriks ke matriks konsordan dan diskordan, pada tahap ke-7 menentukan matriks konsordans dominan dan diskordans dominan. Konsordans dominan rumusnya sama dengan sigma M, K sama dengan 1, sigma M, I sama dengan 1 CKL per M kali M kurang 1. Dan untuk diskordans dominan rumusnya sama dengan sigma M K sama dengan 1, sigma M I sama dengan 1 DKL per M dikali M kurang 1. Nilainya diambil berdasarkan matriks konsordans, yaitu 12 kali 12 tambah 12 tambah 16 tambah 11 tambah 17 dan tambah 17 dibagi 3 dikali 3 kurang 1. 3 ini kalau nggak salah 3 ini berdasarkan alternatif. Karena alternatif yang saya tentukan tadi cuma 3, jadinya 3 dikali 3 kurang 1 sama dengan 85 per 6. Hasilnya 14,1667. Untuk diskordans dominan rumusnya tadi sudah disebutkan. Untuk nilai diskordans dominan nilainya juga diambil berdasarkan matriks diskordans yang nilainya dari himpunan diskordans, yaitu 1,1489 ditambah 1,25 tambah 0,8704 tambah 0,625 ditambah 0,8 dan ditambah 1,6 dibagi 3 kali 3 kurang 1. Sama juga 3-nya di sini kalau nggak salah berdasarkan alternatif. Jika alternatif 5 maka 5, tapi di sini saya menentukan alternatifnya cuma 3. Sama dengan 6,2943 per 6 sama dengan 1,0491. Setelah menentukan matriks konsordans dominan dan diskordans dominan, selanjutnya menyusun kembali ke matriks konsordans dominan dan diskordans dominan. Cara menentukannya menentukan perbandingan antara matriks konsordans dari hasil himpunan konsordans, yang dimana di sini nilainya 12 lebih besar sama dengan ini, maka 1. Saya di sini menggunakan rumus if. Jika nilai baris pertama kolom kedua 12 lebih besar
sama dengan konsordans dominan, maka nilainya 1, dan jika tidak, maka nilainya 0. Karena 12 lebih kecil daripada konsordans dominan, maka nilainya 0. Dan di sini 1 karena nilai himpunan matriks konsordans 17 lebih besar dari 14,1667. Jadi nilainya 1. Dan untuk matriks diskordans dominan, perbandingannya juga sama. Perbandingannya dari perhitungan himpunan matriks diskordans, membandingkan antara nilai C antara nilai D 1, 2, 1, 3, 21, 23, 31, dan 32. Perbandingannya hasil dari diskordans dominan. Di sini menggunakan juga rumus if. Jika nilai hasil perhitungan D12 lebih besar dari diskordans dominan, maka hasilnya 1, dan jika tidak, hasilnya 0. Karena nilai himpunan matriks diskordan lebih besar, yaitu 1,1489, lebih besar dari diskordans dominan 1,0491, maka hasilnya 1. Setelah tahap ke-7, pada tahap 8 menentukan matriks dominan keseluruhan dengan rumus EKL sama dengan FKL dikali GKL. Dan nilai untuk F-nya F1, 2 sampai F32 diambil dari nilai matriks konsordans dominan, yaitu 0, 0, 1, 0, 1, 1, dan nilai G-nya diambil dari nilai matriks diskordans dominan, yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 1. Setelah mengambil nilai dari konsordans dominan dan diskordans dominan, selanjutnya mengkalikannya. 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0, 0, 0, 1 kali 1, 1. Setelah pada tahap 8, selanjutnya tahap 9 terakhir, mengeliminasi alternatif yang kurang baik, yaitu nilainya diambil dari matriks dominan keseluruhan dan menyusun ke dalam matriks keputusan, yaitu E12 0, 0, nilainya pada baris pertama kolom ketiga nilainya 0, di sini 0, 0, 0, dan baris ketiga kolom kedua nilainya 1. Untuk baris pertama alternatif pertama, baris kedua alternatif kedua, dan baris ketiga alternatif ketiga. Berdasarkan hasil akhir yang diperoleh, didapatlah alternatif A3, yaitu Muhammad Maher Daud sebagai penerima beasiswa di University of Melbourne untuk melanjutkan pendidikannya S2 Master. Itulah penjelasan mengenai metode Elektre. Terdapat 9 tahap. Tahap pertama, menentukan matriks keputusan. Tahap kedua, normalisasikan matriks keputusan dan menyusun hasilnya ke matriks keputusan. Tahap ketiga, memberikan nilai bobot. Keempat, menghitung matriks ternormalisasi terbobot dan menyusun hasilnya ke matriks keputusan. Kelima, menghitung himpunan konsordans dan diskordans. Keenam, menghitung matriks konsordans dan diskordans dan menyusun ke matriks konsordans dan diskordans.
Tahap ketujuh, menentukan matriks konsordans dominan dan diskordans dan menyusun ke matriks diskordans dominan dan konsordans dominan. Kedelapan, menentukan matriks dominan keseluruhan. Dan terakhir, mengeliminasi alternatif yang kurang baik pada matriks keputusan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.